Salam jumpa pemirsa, senang sekali rasanya saya Sally Sregar dapat kembali hadir menemani Anda dalam Simpo Dunia Sepekan. Dan pastinya pemirsa, berita yang hangat dan menarik akan kami hadirkan untuk Anda dalam Simpo Dunia Sepekan selengkapnya. Langsung saja pemirsa, pameran Akbar Elektronik menjadi kesempatan banyak pengembang memperkenalkan produk terbaru dengan teknologi kecerdasan buatan terkait perawatan anak. Teknologi ini bisa membantu para ayah dan ibu meski tak bisa sepenuhnya gantikan peran langsung orang tua. Ella adalah kereta dorong bayi yang tak harus didorong. This is the Gluckskin Ella. It's the smartest stroller in the world. It is powered by AI with computer vision with sensors all around it to give it a 360 safety bubble. So it scans its environment and knows its environment so that parents can walk hands-free when it's not occupied. And when you stop, it will stop. Kevin Huang bersama istrinya Anne Hunger adalah dua penggagas Ella. Mereka mendirikan usaha rintisan Gluckskin, belajar dari pengalaman pribadi saat putri mereka lahir pada 2020. And it also works on downhill too. So it detects that it's rolling away, and after a certain period, it stops it completely. Tapi kedua pengembang Ella mengingatkan orang tua tak bisa sepenuhnya lepas tangan. Oftentimes we get parents kind of initial reaction like, can I put my child in there and send it to grandma's house? That's not what we're doing. So we always have the parent with the stroller while the child is inside. Fitur tambahan di luar kendali otonom adalah fitur untuk membantu bayi atau balita tidur pulas. I'm sure a lot of parents are very familiar with the situation that the kids sleep great in the stroller while they're walking around, but as soon as you roll into the house and that rocking and motion stops, they wake up even though they're still tired. So this is where our Rock a Baby feature comes in. You can turn it on via our companion app, and it just kind of continues that soothing rocking motion even though parents are not walking anymore. Banyak gagasan baru muncul pada awal pandemi, termasuk berbagai teknologi untuk membantu tugas manusia. Di antaranya adalah tugas orang tua membesarkan anak termasuk bayi dan balita. Chillax Care adalah salah satu perusahaan yang muncul pada saat pandemi dan didirikan pada 2020. Produk terbarunya adalah sebuah baby monitor atau perangkat pemantau bayi yang tak sekedar memantau bayi dengan kamera, tapi juga mencermati posisi hingga suhu tubuh bayi. The camera's looking for baby's different features, so head, neck, back, legs, and it determines if baby's in a proper sleeping position. If there is a compromising position the baby's sleeping in, mom and dad will get alerted through our Chillax Care app, and then they can come and make sure everything is okay with baby in the nursery. Smart Baby Monitor buatan Chillax Care bakal dijual awal 2023. Sementara kereta bayi pintar Gluckskin Ella baru dijual perdana pada pertengahan tahun. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Pemirsa, konsumen di Amerika Serikat semakin menyertakan unsur kesehatan mental dan emosional dalam praktik kebugaran. Ini tercermin dalam menjamurnya aktivitas kebugaran baru yang memadukan tradisi lama berbagai komunitas untuk menghadapi stres dunia modern. Menggunakan suara khas mangkuk yang sering disebut mangkuk bernyanyi karena menenangkan, juga dentuman gong dan genderang. Ken Best di Los Angeles, negara bagian California, mengajak para peserta kelas untuk relaksasi. There are a lot of people today, because of the pandemic, everything else that we've been going through, have had such difficulty dealing with the stressors in their life and causing anxiety and brain fog, and so they can't think clearly. And we find that the sound baths really help them focus, gain back that collective thought that they're trying to get to, and also relieve their anxiety at the same time. Sound therapy, terapi menggunakan bunyi-bunyian, kini digadang menjadi tren baru kesehatan untuk 2023 bersamaan kegiatan lain seperti meditasi dan yoga. Because a lot of people, they don't stop and they just keep going and living life day to day and giving yourself time to actually reflect and allowing yourself to surface all the struggles that you are going.
Peralatan yang digunakan beragam, mulai genderang suku asli Amerika hingga mangkuk bernyanyi asal Tibet. I find that the sound energy that happens through you makes me feel very grounded and centered, and kind of like anything that will come at me in life, I am ready to face it and very focused. Metode serupa digunakan di Artha Yoga and Wellness Sanctuary di West Hollywood, California. Pretty much we're bringing a lot of the old ancient healing remedies to the modern world. Bagi salah satu peserta, dampaknya seperti pijit secara emosional. Sound therapy in my body really feels like this deep tissue massage in every single area of my body, especially my heart space. I've been going through a lot, and when I get down on my mat and allow the singing bowls to move into me, it feels like this deep, powerful wave of relaxation from the crown of my head all the way down to the tips of my toes. Riset pada 2022 oleh Georgetown University menemukan bahwa meditasi bisa mengurangi signifikan tingkat kecemasan atau depresi orang sekitar 30%, bahkan menggantikan peran obat penenang seperti Lexapro. Tapi peneliti mengakui bahwa meditasi dan kegiatan sejenis memerlukan komitmen waktu yang belum tentu dimiliki oleh semua orang. Jenis meditasi yang ditelaah oleh Georgetown University misalnya membutuhkan meditasi mandiri di rumah selama 45 menit setiap harinya. Lalu juga meditasi bersama secara rutin. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Dan tak hanya itu pemirsa, tetap aktif secara fisik, cukup minum air dan tidur, dan juga fokus pada hal-hal positif. Semua ini selalu ditekankan ahli medis dan pelaku industri kebugaran sebagai kunci menjaga kesehatan fisik dan juga mental. Tetapi ada kalanya teknologi bisa ikut membantu mencapai keseimbangan. Lebih bugar dan sehat mental menjadi harapan banyak orang memasuki tahun baru. Menurut seorang psikolog yang memfokuskan pada optimalisasi hidup pasiennya, banyak faktor bisa membantu. Customized food programs are very important for us now. Having in urban cities the ability to walk outside so that we're becoming more healthy and decreasing the stigma and taboo of mental health is really important. And finally, tech has become very important, so prevalent that telemedicine is something that 75% of us would like to continue doing. Kawasan Studio City di kota Los Angeles, negara bagian California, kini menjadi salah satu pusat kesehatan mental dan fisik yang memanfaatkan berbagai jenis teknologi. Kunci pemanfaatan teknologi untuk memperbaiki kualitas hidup adalah bahwa beda orang beda pula keperluan masing-masing. We specialize in bioindividuality. So we do biomarker testing to evaluate genetic dispositions, food sensitivities, hormone imbalances, and we have the greatest technologies in the world under one roof, things such as IV therapy, hormone optimization programs, ozone therapy, and cryotherapy even. Selain di LA, pusat kesehatan Next Health juga ada di kota New York dan Maui di Kepulauan Hawaii. Tadinya pelaku industri kesehatan hanya terfokus pada yang disebut sebagai fitness atau kebugaran, yang terfokus hanya pada kesehatan fisik saja. Tapi belakangan semuanya ini kemudian dimasukkan ke dalam wellness atau kesehatan yang mencakup juga faktor emosional dan kesehatan mental. Pandemi COVID ikut memicu perubahan ini. The pandemic has accelerated this. People are waking up to the fact that they're not well and they need means to help them to be well. So we now need to meet people where they are and provide them with the education and the resources in order to be able to do that. Tapi manfaat berbagai inovasi terbaru bakal terasa bahkan setelah pandemi. Because we've only been in this world for 3 years, not 50 years of experience. These circumstances that we're living in at this point have only been going on for a short amount of time. You cannot look at the housing prices, your stock market. You need to look at your dog, your children, your spouse to be able to be centered and balanced. Konsultan McKinsey memperkirakan nilai total industri wellness di seluruh dunia mencapai $1,5 triliun dan industri ini tumbuh 5 hingga 10% setahunnya. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Untuk mempertahankan kecintaan akan tanah air, para diaspora perempuan Indonesia di Virginia membaca karya-karya sastra Indonesia menjadi pilihan.
melalui book club yang didirikan pada tahun 2018. Sebetulnya saya dari kecil jarang baca buku bahasa Indonesia, jadi tapi saya pengen mengetahui lebih banyak mengenai sastra Indonesia. Karena ingin memaksa dirinya membaca buku sastra Indonesia serta memahaminya, Juliana Sidarta lantas membuat sebuah book club tahun 2018. Ia pun mengajak perempuan diaspora Indonesia di Richmond, Virginia untuk bergabung. Walau awalnya ada keraguan karena tak dapat membaca dengan cepat atau sudah lama tidak membaca, klub buku ini berkembang dari 6 menjadi 10 anggota dan sudah membedah hampir 10 buku. Yang pertama, ada permintaan buku yang tidak terlalu panjang, jadi saya beli buku yang tipis. Ada juga yang karena ada filmnya, saya bawa bukunya dan kita baca, terus kita bandingkan gimana filmnya, gimana bedanya dengan bukunya. Salah satu anggota pertamanya adalah Purwanti Raf. Klub ini memberi motivasi bagi Pur untuk membaca buku-buku berbahasa Indonesia. Favoritnya buku dengan topik sejarah, politik, misteri, spiritual, dan budaya. Saya suka membaca. Dengan pindah di Amerika ini kan kita jarang gitu ya ketemu dengan buku-buku dengan tulisan bahasa Indonesia. Dan dengan book club ini saya melihat itu opportunity yang sangat besar dan berguna sekali buat saya. Mengingatkan saya bagaimana bahasa Indonesia itu ditulis dengan benar, bagaimana kita mempunyai penulis-penulis yang hebat yang perlu kita recognize. Buku-buku dibeli Julia setiap pulang ke Indonesia setelah melakukan riset dan mencari referensi buku sastra Indonesia yang harus dibaca. Pertemuan dilakukan setelah sebuah buku selesai dibaca oleh setiap anggota. Mereka membahas gaya penulisan, alur cerita, hingga pesan yang ingin disampaikan, serta melihat perkembangan bahasa dalam setiap buku yang dibaca dari era berbeda. Yang saya struggle ya, buat saya buku terakhir ini Max Havelaar itu sangat sulit buat saya untuk membaca buku tersebut karena gaya tulisan penulisnya itu yang sangat sulit untuk diikuti. Terutama yang saya lihat itu dari Pramudia Anantatur, tentunya karena dia masih menggunakan banyak istilah-istilah berbau bahasa Belanda. Jadi banyak teman-teman yang lebih muda dari saya, mereka kurang mengerti apa itu. Selain membahas buku, kesempatan menikmati kuliner khas Indonesia adalah alasan lain yang juga dinanti para diaspora di rantau ini untuk hadir di book club. Untuk bahas bukunya aja mungkin setengah jam. Tapi untuk makan-makan dan ketawa-ketawanya itu bisa sampai 2 jam lebih. Karena menghapus kerinduan akan Indonesia, tentunya tidak hanya dengan membaca, tapi juga menikmati lezatnya kuliner tanah air bersama-sama. Dari Richmond, Virginia, Madioni, Nia Iman Santoso, VOA. Beralih ke berita selanjutnya, pemirsa, di banyak kota di Amerika Serikat banyak warga menjadi tunawisma karena penghasilan mereka tak mengejar tingginya harga sewa atau beli hunian. Dan kelompok advokasi menilai solusi bagi keberadaan mereka tak sekedar penyuluhan dan juga hunian sementara, tetapi fasilitasi bagi mereka agar bisa kembali hidup lebih mandiri. Jeremy dan Ryan Ogolnik adalah 2 pengusaha properti bersaudara yang berupaya membantu mengatasi banyaknya warga negara bagian California yang menjadi tunawisma, termasuk di Orange County, tak jauh dari kota Los Angeles. The model is fairly simple. We'll take vacant warehouses, vacant office buildings, no different than building out tenant improvements for an insurance company, a tech company, and within 30 to, it depends on the magnitude of the build out, between 30 days and 9 months we can build out a fully operating shelter. Berbagai fasilitas yang disediakan juga guna mengisi celah yang belum diisi oleh pemerintah kota maupun negara bagian. A lot of the homeless folks, they need to be stabilized. They need clothes, they need vocational treatment, some cases mental health treatment. They can get it in these facilities, and when they're ready, there are Section 8 vouchers, there's permanent supporting housing available to them. So I think the state has done
a decent job over the last decade in producing affordable housing. I think where they really haven't done enough is in temporary shelters. Roland adalah salah satu penghuni sementara tempat penampungan. They're giving me the tools that I need and the right mindset that I'm going to need to be able to succeed on my own and to do everything for myself. The last places, they didn't have counselors that talked to you. You just got in line at 3 o'clock, sat there and slept there, and then at 5 a.m. they told you to leave, and all you did was wander the city all day. Sementara Jennifer menjadi tunawisma setelah suaminya meninggal dunia. For myself, I don't know about what anybody's saying, but for myself, I love this place because I actually met some people, my friends, to be very good people. Jennifer pun memahami bahwa penampungan ini hanya sementara sebelum ia akhirnya pindah ke hunian permanen. I don't mind staying whatever, but I do need to get some privacy, so I really do need to move to private room. Data terakhir yang dihimpun memperkirakan ada sekitar 7.000 warga tunawisma di Orange County, sementara di Los Angeles County angkanya mencapai sekitar 66.000. Aktivis umumnya tetap berpendapat bahwa memperluas akses ke hunian yang terjangkau menjadi kunci untuk menyelesaikan masalah banyaknya warga yang menjadi tunawisma secara jangka panjang. Dan untuk sementara ini jumlah hunian yang terjangkau harganya relatif terbatas di Amerika Serikat. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Bagi yang sering menyaksikan video singkat di media sosial, sangat mudah membedakan suara narasi yang dibuat dengan kecerdasan buatan dengan suara seorang penyiar atau DJ. Namun teknologi kecerdasan buatan kini bisa semakin mirip meniru suara penyiar. Sure, 29 in Grand Rapids, and I'm taking the 15th caller right now. Andy Chanley telah menjadi DJ radio selama 3 dekade lebih. Berkat teknologi kecerdasan buatan, suara khas DJ di Los Angeles, negara bagian California ini bisa dinikmati beberapa dekade mendatang. Good luck to you. I have to speak a lot. I did hours of me saying basically radio-like things and in the most conversational voice possible. Trying not to sound like an uptight DJ, but sound like a conversational DJ, and just read forecasts and front sell songs that are coming up, and do that for hours and hours. Hi, I'm Andy. Suara Andy direkam oleh perusahaan kecerdasan buatan Super Hi-Fi dan diolah untuk mengisi suara dalam layanan streaming musik. So right now on digital music services, there basically are boring playlists. There's a song, there's a giant gap of silence, and then there's another song and another gap of silence. And at the end of the day, if digital music services all kind of sound the same, they become commodities. They have to differentiate from one another, and they have to start giving emotional listening experiences that are more like storytelling devices rather than just boring playlists. Our artificial intelligence is designed to help fill that gap, to bridge what radio has done really well through the years with what digital does extremely well today. High quality, personalization, 50 million tracks available to you, but there's nobody narrating the experience. There's no context to what people are actually listening to. Hi, I'm Andy. Welcome. DJ virtual ini juga diberi nama Andy, tapi singkatan Artificial Neural Disc Jockey, yang perangkat lunaknya digarap startup bermarkas di Seattle, negara bagian Washington, Wellsaid Labs. Take the text, decompose it into phonemes, and then think about sound. The AI is mixing sounds to come up with what we as humans think and process as language. Industri musik telah mengalami banyak perubahan dalam beberapa tahun terakhir. Setelah sempat mengalami masa jaya pengunduhan, lalu beralih ke masa jaya streaming. Dan streaming ini mirip dengan masa jaya musik di radio pada sebelum era digital. Karena itu Super Hi-Fi melihat teknologi baru ini sebagai pelengkap, bukan pesaing bagi manusia yang menjadi DJ. There's no human that can make 100 billion voice tracks available. It just doesn't exist. And what this is going to allow the best voice talent to do is to scale their own voice to a level that they've never been able to do before. It's really an opportunity for them to expand themselves into the living rooms of literally hundreds of millions of consumers that they've never had access to before. Rain, snow, top of tomorrow morning. Teknologi yang sama juga digunakan Wellsaid Labs untuk memproduksi narasi buku dan juga presentasi bagi dunia usaha. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Super Hi-Fi. The AI Alternative.
Dan sebagai berita terakhir kita kali ini, pemirsa, ahli media sosial menilai anak dan remaja yang masih tumbuh kembang bisa terkikis perkembangan emosionalnya bila waktu luang hanya digunakan menonton video singkat. Dan tetapi bagaimana nasihat orang tua bisa didengar anak bila ayah dan ibu pun sibuk bermedsos atau selalu turut dalam grup pesan singkat? Dan berikut beritanya untuk Anda. Dari pagi hingga petang atau bahkan lebih larut lagi, anak-anak hingga remaja terfokus perhatiannya pada media sosial, termasuk aplikasi video singkat. Social media use is super prevalent among American youth. Some recent data from the Pew Center say that about 95% of teens they surveyed use YouTube regularly, and about 19% use YouTube almost constantly. That's a huge amount of people and a huge amount of time that young people are spending on social media. Media sosial tak sepenuhnya negatif karena sang anak tak hanya mengkonsumsi hiburan, tapi juga berinteraksi dengan teman-temannya. Hanya penggunaannya saja yang menurut analis perlu dipantau orang tua. I think the reason why parents need to be concerned about young people spending a lot of time on screens is really about the idea that their brains aren't fully developed yet. So as young people, we want to teach kids to develop the executive functioning skills that they need to be successful adults. All adults need to do boring things every now and then. And certainly scrolling through Instagram Reels or scrolling through TikTok doesn't encourage a child to occupy their own time or develop ways to manage themselves when they're bored. Satu cara orang tua menjaga agar putra-putri mereka tak terlalu larut di medsos, menetapkan waktu bebas ponsel, misalnya saat santap malam bersama dan sebelum tidur. Tapi pembicaraan dan juga kontroversi seputar penggunaan media sosial tak terpusat pada anak-anak dan remaja saja. Pew Research Center menunjukkan warga dewasa dari berbagai kelompok usia juga mayoritas memiliki setidaknya satu akun media sosial, kecuali warga usia 65 tahun ke atas. Karena itu, selain komunikasi, orang tua juga perlu memberi contoh yang baik. There are lots of additional apps out there that can help monitor screen time. But the bigger piece for me is thinking about how am I modeling great screen use and how am I mentoring my kids around great screen time use? So what conversations am I having around, hey, what are you looking at while you're there? How much time have you spent on this app or that app? What I notice is that you're responding this way after you've been on your screen, right? That's the mentoring part. And the modeling part really is how are your kids seeing you engage on your phone or your device, and what do they notice? Intinya jangan sampai interaksi dengan gawai menggantikan interaksi dengan orang lain di rumah maupun luar rumah. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Informasi tadi pemirsa sebagai penutup jumpa kita kali ini. Tetap saksikan Simpo Dunia Sepekan hanya di Simpo TV. Saya Selis Regar dan kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Happy weekend.